Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian Maghrib Isya malam Rabu yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah kita senantiasa memberikan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengkondisikan kita untuk senantiasa berada dalam program-program acara ta'lim rutin kita pada setiap malam Rabu dalam segmen tadabbur ayat-ayat pilihan, yang mana sudah beberapa pekan ini kita mengkaji dan mentadabburi surah Al-Fatihah yang merupakan induk daripada Al-Quran, khususnya pada ayat yang ke-5, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sedikit agak panjang pembahasannya, karena memang intinya surah Al-Fatihah itu pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada ulama yang menjelaskan satu ayat ini yang dijadikan sebagai judul buku karena begitu dalamnya makna substansi daripada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita melanjutkan jamaah sekalian tentang kajian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya dikatakan bahwa ada dua hal yang mesti kita senantiasa dirikan dan tegakkan untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Ada dua perkara yang harus kita tegakkan untuk mendapatkan as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang abadi dan terselamatkan dari seluruh bentuk keburukan-keburukan. Apa dua hal itu jamaah sekalian? Yaitu al-ibadah dan al-isti'anah. Al-ibadah itu diambil dari kata na'budu, dan al-isti'anah itu diambil dari kata nasta'in. Jadi kami beribadah dan kami memohon pertolongan. Dua hal ini yang harus kita tegakkan. Dua hal ini harus kita dirikan karena merupakan sarana untuk mendapatkan as-sa'adah al-abadiyah. Kalau tidak ada iyyaka na'budu dan tidak ada wa iyyaka nasta'in dalam kehidupan kita ini, maka dipastikan kebahagiaan yang abadi itu akan susah untuk kita capai. Wan najata min jami'is syurur, untuk menegakkan ini juga adalah jalan untuk kita menyelamatkan diri dari seluruh bentuk keburukan-keburukan, baik itu keburukan-keburukan dalam kehidupan dunia atau keburukan-keburukan dalam perjalanan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala sabila ila najati illa bil qiyami bihima. Tidak ada jalan untuk kita bisa selamat terkecuali dengan menegakkan dua pilar yang penting ini, yaitu al-ibadah
dan al-isti'anah, beribadah dan memohon pertolongan. Kemudian apa kriteria amalan itu sehingga dikatakan sebagai ibadah? Apa ciri-cirinya? Apa tanda-tandanya sehingga sebuah amalan itu masuk dalam kategori ibadah? Dikatakan di sini, wa innama takunul ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah itu bisa kita pastikan bahwa memang merupakan ibadah kalau prakteknya, pemahamannya dan contohnya kita ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun amalan yang kita lakukan jamaah sekalian dikatakan sebagai ibadah ketika ia bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah kerjanya para ulama kita menyambungkan riwayat-riwayat itu dari beliau sampai kepada para ulama. Ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dibukukan oleh para ulama kita. Ya, ada 6 buku hadis yang paling populer yang merupakan rangkuman dan kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis ini juga jemaah sekalian memiliki urutan tingkatan-tingkatan kefasihan, kesahihan yang ada pada setiap kumpulan-kumpulan hadis tersebut. Yang pertama, kitab yang paling otentik, yang paling sahih baik secara periwayatan adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini tidak ada satu surah, bahkan tidak ada satu ayat, bahkan tidak ada satu kalimat, bahkan tidak ada satu huruf, bahkan tidak ada satu titik yang meragukan tentang keaslian dan keotentikan Al-Quranul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jaminan. Allah yang mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran dan dia sendiri yang menjaga keotentikan daripada Al-Quran. Jadi walaupun ada orang yang bermain-main untuk merubah-rubah daripada Quran ini, umpamanya ada percetakan Quran yang sengaja merubah ayatnya, ya, bahkan titiknya, kalau itu ada ditemukan, maka pasti itu akan ditemukan oleh kaum muslimin, karena itu bukti penjagaan Allah terhadap Al-Quranul Karim. Kitab yang urutan kedua yang sahih setelah Al-Quranul Karim adalah buku hadis yang bernama Sahihul Bukhari. Sahih Al-Bukhari yang dikumpulkan oleh seorang ulama hadis yang Allah pilih bukan dari kalangan orang Arab. Jadi Imam Bukhari itu orang Soviet, ya, orang Rusia yang berperang dengan Ukraina sekarang. Itu asalnya dari sana, Pak. Dan ada kuburan di sana, kuburan beliau di sana. Dan kita lihat di berita di YouTube di zaman Soekarno, ya, itu ada masjid yang dibangun oleh presiden pertama di sana sebagai simbol bahwa ada ulama besar di sana yang bernama Imam Bukhari. Imam Bukhari ini jamaah sekalian, dia kumpulkan dan dia teliti, dia seleksi. Ini Sahihul Bukhari, ini tidak main-main, Pak.
Berapa lama dia kerja itu baru selesai. Iya, untuk meneliti tentang kesahihan ini itu membutuhkan waktu 25 tahun baru selesai diteliti itu. Sahih Al-Bukhari. Dan setiap dia menuliskan satu hadis ke dalam kumpulan Sahih Al-Bukhari itu, beliau solat sunat 2 rakaat dan menjadikan sebagai hujjah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang adalah manusia-manusia pilihan. Dari sisi kelapangan dada, dari sisi kebersihan jiwa, mereka adalah orang-orang yang tidak diragukan. Dari sisi kecerdasan, bahkan bukan cerdas, jenius. Imam Bukhari itu pernah dibuat satu acara karena namanya sudah terkenal bahwa ada seorang pakar hadis yang bernama Imam Bukhari. Orang cuma mengatakan katanya dia pakar. Maka sekali dibuatkan satu acara kayak seminar kira-kira kalau pada hari ini jamaah sekalian, berkumpullah ulama-ulama pakar hadis itu untuk menguji kepakaran Imam Bukhari yang merupakan hadis yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Maka singkat cerita jamaah sekalian, dalam sebuah acara itu berkumpullah orang-orang yang faham hadis, yang tidak faham, pokoknya semua ingin melihat Imam Bukhari karena begitu terkenalnya dengan keahliannya di bidang hadis, yang punya karya yang bernama Sahihul Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Kemudian Sahihul Bukhari ini disyarah atau dijelaskan kata per kata oleh seseorang yang datang setelahnya bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berjudul Fathul Bari Syarhu Sahihil Bukhari. Kita lanjutkan ceritanya tentang Imam Bukhari tadi itu, Pak, yang bukan orang Arab, tapi Allah pilih dari sana. Bagaimana caranya diuji? Dihadirkan 10 pakar. Kira-kira kalau pada hari ini pokoknya profesornya pakarnya hadis, bukan orang biasa-biasa. Setiap satu tim penguji ini menanyakan 10 hadis secara acak kepada Imam Bukhari. Maka katakanlah ada 10 tim penguji. Iya, kalau untuk dapat disertasi itu doktor, Pak, ya enggak sampai 10 biasanya itu. Ya, banyak sekali kalau 5 itu. Ya, tim pengujinya. Ini 10 yang menguji Imam Bukhari. Maka setiap satu guru besar itu menanyakan 10 hadis. Menanyakan 10 hadis. Dimulailah dari tim penguji yang pertama. Ya, penguji yang pertama. Wahai Imam Bukhari, pernahkah engkau mendengarkan hadis yang bunyinya seperti ini? Begini, begini, begini. Sebutkanlah hadis itu. Maka Imam Bukhari ketika mendengarkan hadis itu, dia jujur mengatakan belum pernah. Belum pernah saya dengar itu hadis. Oke. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapatmu tentang hadis yang bunyinya begini, begini, begini? Imam Bukhari dengan penuh kejujuran mengatakan belum pernah dengar. Masuk pertanyaan ketiga, masuk pertanyaan keempat. Dari penanya yang pertama ini sampai pertanyaan yang ke-10, tetap Imam Bukhari mengatakan, saya belum pernah mendengar itu hadis. Orang sudah mulai agak kecewa. Wah, ini namanya guru besar ini. Ya, ada istilahnya Ustadz kita di sini namanya Ustadz Haris. Dia bilang GBHN, guru besar hanya nama. Ya, GBHN, guru besar hanya nama. Wah, ini Imam Bukhari ini GBHN, guru besar hanya nama. Sudah viral namanya kemana-mana pakar hadis. Ditanya tentang hadis, 10 hadis ditanyakan, tidak ada yang dia tahu. Ya, tapi mari kita ikuti ceritanya ya Mas. Setelah selesai penguji yang pertama, maju penguji yang kedua. Berarti akan menanyakan urutan hadis yang ke-11.
akan menanyakan urutan hadis ke-11. Hadis ke-11, wahai Imam Bukhari, yang bunyinya begini, bagaimana penilaianmu tentang hadis ini? Maka tetap Imam Bukhari mengatakan, saya tidak tahu dan saya belum pernah dengar. Nah, kita persingkat ini kisahnya dan ceritanya jamaah sekalian, sampai masuk tim penguji ketiga, keempat, kelima, sampai penguji yang ke-10. Berarti kalau penguji yang 10 itu sudah masuk hadis ke berapa? Masuk hadis ke-91. Ya kan? Kan sudah lewat 9 orang tadi. Berarti sudah 90 hadis yang ditanyakan. Imam Bukhari mengatakan, saya tidak tahu, belum pernah dengar. Masuk tim penguji yang kedua, yang ke-10, yang terakhir, hadis yang ke-91, 92, 3, 4, 5, 6, 7, sampai hadis ke-100. Sampai hadis ke-100, tetap Imam Bukhari tidak ada satupun hadis yang diakui dia pernah dengarkan. Kalau kita pada hari ini, apa Ji paling? Iya, namamu terlalu besar tapi begitu Ji. Nah, kira-kira kalau pada hari itu. Tapi ini bagi yang tidak ngerti tentang perkara-perkara disiplin ilmu ini. Ternyata jamaah sekalian, ini tim penguji yang 10 ini sudah sepakat untuk menanyakan hadis salah semua yang disebutkan. Pantasan Imam Bukhari mengatakan belum pernah saya dengarkan karena hadis yang disebutkan itu bukan hadis sahih, hadis salah semua. Paling tidak kalau hadis itu mungkin hadis sahih dibalik-balik lagi. Ya, kalau ada hadis yang mana? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mungkin dia mulai wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat. Kenapa tak balik-balik? Nah, hadis yang sahih itu yang memulai innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratu lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila hajara ilaihi. Itu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wah, yang tidak tahu masalah ini mulai dikecewa. Barulah setelah itu selesai, Imam Bukhari meminta waktu. Karena kebanyakan hadis itu memang ada mirip-mirip dengan hadis yang sahih, tapi dibolak-balik. Iya. Maka Imam Bukhari itu menguasai forum sendiri. Tim penguji ini diam semuanya. Maju Imam Bukhari. Di tengah-tengah orang banyak itu, dia mulai. Dia bilang, adapun hadis yang pertama yang ditanyakan oleh Pak Prof, tim penguji yang pertama, yang bunyinya seperti ini tadi, itu yang benarnya seperti ini. Hadis yang kedua yang ditanyakan tadi, yang dia sebutkan bunyinya seperti ini, itu yang benarnya seperti ini. Hadis yang ketiga yang dia sebutkan seperti ini, yang benarnya seperti ini. Kita ambil singkat ceritanya, Pak. Kita ambil singkat ceritanya. Apa singkat ceritanya? Dari hadis pertama sampai hadis ke-100, Imam Bukhari membenarkan di forum itu semua hadis-hadis yang salah tadi. Barulah mulai orang tercengang. Oh, ternyata ini tim penguji sengaja dibikin salah tadi. Pantasan Imam Bukhari mengatakan belum pernah saya dengar kalau hadis seperti itu. Itulah di antara contoh kejeniusan Imam Bukhari. Tapi ada yang masih belum jelas bagi kita dalam cerita ini. Di mana letak kejeniusan Imam Bukhari? Kata para ulama, kalau membenarkan yang salah, umpamanya, wa innamal a'malu binniyat, begini. Salah itu, yang benar innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, terus seterusnya. Jadi kata para ulama mengomentari tentang biografi Imam Bukhari, membenarkan sesuatu yang salah itu sesuatu yang biasa. Umpamanya ada guru tahfidz, ya,
Ketika muridnya memperdengarkan hafalannya, salah. Yang mana itu bunyi begini. Itu banyak orang yang bisa melakukan itu. Bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi di mana letak kejeniusan Imam Bukhari? Di mana letak keluar biasaan Imam Bukhari dalam peristiwa yang kita ceritakan tadi? Ada yang bisa tangkap? Saya sudah kasih isyarat-isyarat tadi. Nah, berarti perlu diperhatikan. Keluar biasaan Imam Bukhari, berapa hadis yang ditanyakan, Pak? 100 hadis yang ditanyakan pada kesempatan itu. Yang luar biasa dari Imam Bukhari bukan sekedar menghafal hadis yang benar, tapi hadis yang salah yang diujikan oleh sang guru tadi itu dia sudah hafal juga pada saat itu. Jadi caranya membenarkan itu dia sebutkan hadisnya itu yang salah, bilang apa, Pak Prof mengutkan tadi yang bunyinya begini itu yang benarnya begini. Yang kedua yang bunyinya begini yang benarnya begini. Yang ketiga yang benarnya begini yang benarnya begini. Itu dibenarkan hadis 100 itu dan dihafal hadis yang salah. Jadi bagi Imam Bukhari, jangankan hadis yang benar, hadis yang salah pun dihafal. Makanya Imam Bukhari itu begitu mendengarkan sekali dari gurunya langsung dia hafal. Iya. Dan itu banyak yang mengalami kecerdasan yang seperti itu di kalangan para imam-imam. Ya. Di antaranya Imam Abu Hanifah itu kalau dia masuk ke dalam pasar, Pak, ini ulama-ulama semua, itu kalau masuk ke dalam pasar Imam Hanifah, ya mau beli sayur, mau beli ikan apa, ya kan cuma butuh mau beli kebutuhannya, tidak butuh dihafal itu perkataannya orang di pasar. Untuk apa yang mau dihafal itu? Nah, Imam Abu Hanifah itu kalau dia masuk ke dalam pasar, dia ambil kapas, dia tutup ya telinganya itu, karena kalau dia dengarkan pembicaraannya orang, dia hafal semua itu pembicaraan, tidak ada gunanya. Itu Imam Abu Hanifah. Jadi bukan kaleng-kaleng ini, Pak, ya. Imam Syafi'i, ya, imam mazhab yang resmi di Indonesia. Itu kalau beliau baca buku, ya, kita buka buku kan ada 2 halamannya, halaman kanan, halaman kiri. Itu riwayat beliau, kalau beliau baca buku, mesti dia tutup halaman kiri dulu untuk dia selesaikan halaman kanan. Karena kapan belum selesai halaman kanan, matanya menoleh ke kiri, dia langsung hafal sebelum selesai halaman kanan. Nah, kita mungkin mengatakan itu mungkin baca riwayatnya imam-imam itu ada disebutkan oleh para ulama. Iya. Berarti kalau ini tidak benar, berarti ulama yang bohong menceritakan biografi daripada imam-imam tersebut. Ada lagi yang hebat, Pak, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah daripada Sahihul Bukhari. Iya. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang-orang jenius, orang-orang pilihan memang. Dekat ya dengan Allah, bersih hati dan jiwa-jiwa mereka. Itu kalau dia mendengarkan pengajian dari sang guru dengan teman-teman pengajiannya, iya, beliau itu mengandalkan pendengaran. Jadi semua anggota pengajian itu siap pulpen, siap kertas. Apa yang penting untuk dicatat semua oleh sang murid-murid itu. Satu-satunya yang tidak mencatat adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi dia mengandalkan pendengaran. Dia betul tidak mencatat, tapi dia perhatikan betul apa yang dibilang ustadz, dibilang sang guru. Dia perhatikan betul. Kapan dia catat itu apa yang dia dengarkan? Nanti setelah dia pulang ke rumahnya. Jadi kayak kita ini nanti pulang ke rumah, apa itu Nabi bilang ustadz tadi, dicatat semua. Baru dia catat itu semua. Ya. Nah, mungkin kita mengatakan, sambaran jika apa itu. Nah, catat itu. Nah, mari kita uji. Setelah itu, mereka berkumpul dengan teman-teman pengajiannya. Nah, karena orang-orang dulu itu memang rapi catatannya, Pak. Ya, karena penuntut ilmu. Nah, mereka itu
ketika kumpul di masjid, belum datang gurunya, belum datang syekhnya, itu mereka saling mengulang-ulang catatan-catatan mereka. Iya. Setelah Imam Bukhari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani membaca catatan-catatan mereka, karena mereka catat itu, teman-teman mereka, di saat syekhnya memberikan pengajian kayak seperti saya ini, catat terus. Ibnu Hajar kapan dicatat? Nanti kembali ke rumahnya, baru dia catat, baru dia berusaha untuk mengingat. Itu artinya dia hafal semua itu apa yang dibilang oleh Ustaz tadi. Dia catat, perbaiki catatannya. Ternyata setelah dia ketemukan catatannya dengan catatan teman-temannya yang langsung mencatat, ya, di pengajian itu, Imam Bukhari mengatakan banyak sekali yang kau tidak catat. Jadi Imam Bukhari yang memberitahukan kepada teman-temannya yang luput catatannya itu, yang ketika syekhnya menyampaikan materinya itu langsung mencatat, ternyata masih banyak juga yang terluput. Imam Ibnu Hajar lah yang mengatakan tambah ini ada penjelasannya begini tadi, ada ayatnya begini, ada hadisnya tadi, kurang. Iya. Maka baru saya paham kenapa jamaah kita ini tidak mencatat. Itu karena memang mirip-mirip dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Jadi saya berbaik sangka ini Pak, kenapa kita mencatat? Karena levelnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, Pak Haji Faisal, kalau pulang kembali kasih lihat kan catatan tak Pak? Ya, oke, itu sekedar ya gelitik-gelitik sedikit. Ya, cukuplah bagi kita ini ya memperhatikan apa yang kita sampaikan. Ya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisah. Kata Nabi, menjadi orang berilmu, menjadi orang belajar ilmu, atau orang mendengar ilmu, atau orang yang cinta terhadap ilmu. Jangan menjadi orang yang kelima. Tidak juga menjadi alim, tidak juga menjadi pelajar, tidak juga menjadi orang mendengar-dengar, bahkan sekedar mendukung, tidak. Nah, berarti kalau empat ini tidak ada, jangan menjadi orang yang kelima. Kata Nabi SAW, engkau akan binasa. Jadi walaupun tidak mengikuti pengajian, tapi alhamdulillah tawah, ada pengajian di Masjid Ar-Rahman, ya. Jangan kenapa ada pengajian itu? Berarti menjadi orang yang kelima. Oke. Ada Sahih Muslim urutan yang kedua setelah Sahihul Bukhari. Itu kesepakatan para ulama. Ada Sunan Abi Dawud, ada Sunan At-Tirmidzi, ya, ada Sunan Ibnu Hibban, ya, dan seterusnya. Inilah semuanya yang masuk dalam kategori hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicatat oleh para ulama. Dan ada sahabat-sahabat Nabi yang memang sangat terkenal dengan kecerdasannya, seperti Abu Hurairah. Kalau kita baca hadis itu kan an Abi Hurairah, an Anas bin Malik, an Aisyah, ya, sahabat-sahabat seperti Khalid bin Walid, itu jurusannya ahli perang, ya, tidak banyak hadisnya. Abu Bakar juga ada hadisnya, tapi tidak sebanyak Abu Hurairah, karena memang beliau ini tinggal di masjid untuk ya talaqi langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita katakan dikatakan ibadah yang benar ketika sumbernya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang ini para ulama kita sudah mengklasifikasikan disiplin ilmu mereka pada setiap perkara-perkara agama. Ya, perkara agama ini kan ibadahnya kan luas. Ada ulama yang khusus mengumpulkan tata cara salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari takbiratul ihram sampai salam, semua dia kumpul itu. Bagaimana kalau Nabi takbir, bagaimana kalau Nabi meletakkan tangan, bagaimana kalau Nabi ruku. Semua itu terekam. Satu saja kekurangannya, karena tidak ada videonya, Pak. Itu saja. Apa yang dikatakan oleh Nabi ini bisa sebenarnya divideokan, bisa dibuatkan bahwa begini. Iya. Pamannya sebutkan dalam hadis, Nabi itu ketika takbiratul ihram, ya, dia buka tangannya, dia buka menghadap ke kiblat. Dijelaskan memang seperti itu. Iya. Satu riwayat menyebutkan bahwa
Tinggi-tinggi tangannya Nabi itu ya perkiraan-perkiraan seperti setinggi bahu. Ya, jadi setinggi bahu. Nah, ketika difahami itu, itulah yang kita amalkan. Iya. Dan itu yang sampai kepada kita. Iya. Ada riwayat menyebutkan bahwa Nabi biasa ketika takbir ya lebih tinggi daripada bahu, diangkat sedikit sejajar dengan telinga. Maka kalau ada yang takbir Allah, oh berarti riwayat ini dia pakai. Ya kan? Nah, itu kalau kita belajar. Kalau dia angkat-angkat, oh berarti riwayat yang sejajar dengan telinga dia pakai. Ya. Tapi kalau ada yang begini, orang tidak belajar ini. Pasti tidak belajar. Apalagi Allahu Akbar. Itu riwayat dari dirinya sendiri itu. Ya. Nah, itu Pak. Kita tahu itu. Oh, ini dalilnya ini. Ini dalilnya. Ya. Ada orang yang ketika ruku sujud mendahulukan kedua lututnya. Ada yang ketika sujud mendahulukan kedua tangannya. Ya. Nah, tidak ada yang bersamaan. Karena kalau bersamaan itu sempun namanya kok dalam bahasa Bugis itu sempung. Ya, itu tidak ada itu. Itu menunjukkan bahwasanya tidak ada perkara yang tidak dicatat oleh para ulama sampai pada hari ini. Maka apa yang bersumber dari Nabi, perbuatan Nabi itu, perkataan Nabi itu adalah merupakan sumber syariat. Inilah satu-satunya orang apapun yang dilakukan itu syariat bagi kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya pernah sebutkan di sini, lupanya Nabi pun itu menjadi syariat bagi umat. Lupanya Nabi. Kalau kita yang lupa, buat apa mau diikuti lupanya itu orang? Lupa, ikuti lupanya. Enggak, buat apa mau diikuti kalau lupanya? Ya saya lupa, lupa Ustaz. Ikuti itu. Tidak ada. Tapi lupanya Nabi menjadi syariat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya dan apa hikmahnya Nabi lupa? Padahal Nabi yang diturunkan kepadanya Quran. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan pada Muhammad dan kau tidak akan lupa. Tapi ternyata ada kasus-kasus tertentu. Biasa juga Nabi sholat. Ayat turun kepada beliau. Tapi terkadang juga Nabi lupa sambungannya itu ayat. Nah, jadi ini hiburan bagi kita yang imam. Ya, yang biasa salah. Ya, tidak usah dimarahi imamnya kalau salah. Karena gampang sekali argumennya. Nabi saja biasa salah, apalagi saya. Ya, tapi jangan salah karena tidak sering mengulang, ya. Nah, jangan salah karena tidak sering mengulang. Tapi kalau salah tapi karena banyak mengulang, itu berpahala insya Allah salahnya itu. Maka agar supaya menjadi contoh, bagaimana cara kita membetulkan imam kalau dia salah? Maka boleh makmum yang hafal itu, ya al-fathu alaihi, dia benarkan itu bacaannya imam. Ada itu di YouTube Pak. Syekh Ash-Shuraim yang sudah pensiun sekarang, ya beberapa bulan hari. Syekh Ash-Shuraim termasuk imam senior, ya sekelas Syekh As-Sudais. Itu ternyata yang namanya Al-Quran Pak. Kalau Allah menginginkan itu, terkadang sesuatu yang tidak kita bayangkan orang bisa salah. Ada di YouTube itu, berapa kali Syekh Shuraim itu, apakah sholat fardu atau sholat tarwih, itu membaca awal surah Al-Baqarah Pak, bukan di tengah-tengah Al-Quran. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kan hampir bisa dikatakan biar kita tidak hafal Quran ini, kalau cuma ayat pertama dan kedua di surah Al-Baqarah kita hafal Pak. Ya. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi 3 kali Syekh Shuraim itu dibenarkan oleh makmum yang ada di belakang itu karena beliau baca Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil alamin. Coba sekali Syekh Imam Masjidil Haram salah Pak. Itu ada di YouTube itu, coba buka itu. Itu menunjukkan bahwa ini menjadi contoh bagi umat bahwa kalau imam itu salah, maka caranya membenarkan adalah
dibenarkan oleh makmum yang di belakang. Nah, makanya yang pas di belakangnya makmum itu ya sebaiknya yang ada hafalannya sedikit, ya, yang ada hafalannya sedikit. Kalau bisa yang hafal Quran, ya, karena kalau yang menghafal Quran itu di pojok belakang terlalu jauh dia menyampaikan suara, tapi kalau di belakang, nah itu dekat dia menyampaikan kepada imam. Itu contoh lupanya Nabi. Nabi pernah lupa Pak, sholat asar. Sholat asar kan 4 rakaat. Nabi cuma 2 rakaat saja. Pada tasyahud pertama itu beliau salam 2 rakaat saja. Maka setelah selesai sholat, langsung sahabat bertanya, ada yang bertanya, "Aqusiratis sholatu ya Rasulullah?" Ya, karena Nabi yang melakukan, sahabat itu ikut saja. Ya, mungkin sahabat mengatakan, ya berarti ada lagi model sholat asar 2 rakaat. Nah, tapi yang difahami oleh sahabat bahwa sholat yang dipendekkan menjadi rakaat itu adalah sholat yang dikasar. Kalau kita seperti musafir, nah kita tidak musafir ini, tapi ternyata cuma 2 rakaat. Maka sahabat mengatakan, "Aqusiratis sholatu ya Rasulullah?" Apakah sholat asar kita ini dikasar ya Rasulullah? Sebagaimana kalau kita musafir, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ya, maka Nabi mengatakan tidak dikasar. Ya, tetap 4 rakaat. Maka bertanyalah kepada sahabat yang lain, klarifikasi. Betul sholat kita 2 rakaat saja tadi? Bilang, betul ya Rasulullah. Ini kan sudah panjang pembicaraan ini kan, sudah diskusi, tidak berkaitan lagi dengan bacaan. Maka apa yang Nabi lakukan? Kalau begitu kita berdiri, ya menyempurnakan, ambil 2 rakaat lagi. Kalau begitu kita berdiri, ambil 2 rakaat lagi, takbir, lanjutkan 2 rakaat, baru setelah itu sebelum salam nanti, setelah sujud 2 kali, sebelum salam itu kita sujud sahwi. Sujud karena lupa. Ya. Boleh dibaca subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Saya yang lupa. Maka selesai. Artinya kalau kita mengalami keadaan seperti itu, sudah ada contoh bahwa kalaupun kita berbicara, tidak perlu kita mengulangi bahwa itu 2 rakaat pertama batal. Ya, mari kita ulangi sholat asar dari pertama. Tidak perlu. 2 rakaat yang terakhir saja yang kita lanjutkan. Maka ini saya katakan lupanya Nabi menjadi syariat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diajarkan oleh Nabi, ambil, dan apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Tidak ada pengecualian kalau berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, syarat yang kedua untuk dikatakan ibadah kita itu sebagai ibadah, di samping ada contoh, ada patron, yang kedua harus kita melakukan itu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Harus karena Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan niat. Ya, disertai dengan niat. Jadi kenapa dikatakan itu ibadah sebagai ibadah? Kalau diniatkan secara khusus. Saya kasih contoh umpamanya. Ini dekat-dekat Idul Kurban. Ada orang yang menyembelih hewan bukan pada waktu Idul Kurban, maka jelas tidak dikatakan sebagai kurban karena tidak sesuai dengan waktunya. Tidak sesuai dengan waktunya. Kemudian ada orang yang karena tidak mendapatkan teman 7 orang dalam berserikat dalam satu sapi, maka dia bilang, kalau begitu lebih baik saya pergi beli daging sapi di pasar. Nah, kira-kira kalau kita katakan sapi itu bobot 70 kilo dan kita bagi rata, berarti kan setiap satu orang dapat 10 kilo. Bagaimana hukumnya ada orang yang pergi ke pasar beli 10 kilo, bilang,
Saya ini kuniatkan untuk ya kurban ini. Kan sama-sama daging. Maka tidak bisa dikatakan itu kurban. Tidak bisa dikatakan itu kurban karena ketika disembelih oleh yang menyembelih tadi diniatkan untuk diperjualbelikan. Jadi tidak boleh daging yang diperjualbelikan itu walaupun sama timbangannya untuk kita niatkan sebagai kurban, karena kurban itu harus memang betul-betul diniatkan di saat disembelih adalah bismillahi Allahu akbar, Allahu hadza minka wa ilaika. Nah, itu contoh bahwa niat itu sangat mempengaruhi dalam ibadah yang kita lakukan. Ibadah dikatakan ibadah, wajib, sunat tergantung niat kita. Kita sholat, ya tergantung niat kita. Kalau kita katakan ini wajib, berubah menjadi wajib. Kalau kita katakan ini sunat, maksudnya berubah menjadi sunat. Kita puasa, yang membedakan itu niat saja. Ya, tidak ada bedanya puasa wajib dengan puasa sunat terkecuali di sisi niat saja. Itu menunjukkan bahwa dua hal ini penting untuk kita pahami pada setiap ibadah. Sumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua harus dengan niat yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian jamaah sekalian, selanjutnya dikatakan wa dzikrul isti'anati ba'dal ibadati ma'a dukhuliha fiha li ihtiyajil 'abdi fi jami'i ibadatihi ila al-isti'anati billahi ta'ala. Disebutkannya nasta'in setelah na'budu, ya, dalam urutan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padahal nasta'in itu sudah masuk bahagian daripada na'budu. Karena siapa yang memohon pertolongan kepada Allah, memohon pertolongan itu adalah merupakan cabang daripada al-ibadah. Tapi kenapa lagi Allah sebutkan wa iyyaka nasta'in, padahal itu sudah ada dalam makna iyyaka na'budu. Penjelasannya di sini dikatakan lihtiyajil abdi fi jami'i ibadati lil isti'anati billahi ta'ala, karena kebutuhan hamba itu memang dalam seluruh ibadahnya untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya biar kita mau, kalau Allah tidak menolong kita, Allah tidak memberikan taufik kepada kita, maka kita tidak bisa melakukan hal yang seperti itu. Iya. Kadang-kadang kita umpamanya, ya, ada teman, ya, tiba sholat duhur, tiba sholat asar, ya kita pergi sholat dulu. Ya. Apa dia bilang? Ya, dulu ambil dulu. Ya. Artinya Allah tidak tolong dia, Allah tidak bantu dia untuk dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur ketika tiba waktu, sesibuk apapun kita bergerak pergi ke masjid, itu karena kita memang memohon pertolongan kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong aku dalam 3 hal. Yang pertama, untuk banyak mengingatmu. Yang kedua, untuk banyak mensyukurimu. Yang ketiga, untuk memperbaiki ibadahku kepadaku. Itu semuanya membutuhkan al-isti'anah. Kemudian selanjutnya, fa innahu illam yu'inhu Allahu lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamir wajtinabin nawahi. Karena kalau Allah tidak menolongnya, Allah tidak memberikan taufik padanya, maka tidak akan terjadi apa yang dia inginkan dari melaksanakan perintah dan dari meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai ya pembahasan kita tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ihdinas siratal mustaqim. Kita cukup sampai di sini ya mas sekalian. Sudah masuk waktu? Belum? 3 menit. Kalau ada yang mau bertanya, memanfaatkan waktu 3 menit ini silakan. Ada yang mau bertanya, Pak? Iya. Alhamdulillah. Berarti iya. Oh ya, silakan Pak Ji. Iya, silakan.
Tidak apa-apa Pak. Ya. Kunci sebenarnya kita ada waktu di sini kan taufiknya Allah, Betul. bedanya Allah. Betul. Maka kita kalau bersyukur, kita datang ke sini. Betul. Ada namanya Nabi Hidir yang tidak ada jago ilmunya. Iya. Kalau tidak dengar-dengar, Ternyata Nabi Musa belajar sama beliau. belajar Musa. Tadi kalau dia bilang aulia sufi, si yang pertama hadis Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Iya. Istilahnya begini, berarti kan memang ini Tuhan menciptakan kita berbeda-beda memang. Betul. Kenapa mesti begitu? Iya. Baik. Jadi kalau semuanya ini kita selevel semua, tidak ada guru, tidak ada murid Pak, semua guru. Nah itu paling tidak itu. Maka Allah menciptakan ada orang kaya, ada orang miskin. Supaya Allah uji orang kaya itu mau memberi. Supaya Allah uji orang miskin itu sabar enggak? Kan dua saja. Kalau mau jadi orang kaya, syaratnya satu, dermawan. Dermawan. Kalau tidak mau bernawan, pilih saja menjadi orang biasa-biasa, tidak punya apa-apa, tapi harus sabar. Tidak boleh ngomel. Nah itu. Jadi kita ada pilihan-pilihan Pak Gito, ada pilihan-pilihan. Maka Allah memberikan perbedaan dalam segala hal setiap manusia ini, itu diantara hikmahnya agar supaya kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Itu adalah hikmah yang sangat luar biasa. Kenapa dia diciptakan sebagai pencuri? Ya. Kenapa Ji? Karena menjadi orang jahat. Iya. Jadi menjadi orang baik tentu ada pertanggungjawabannya. Menjadi orang jahat tentu ada pertanggungjawabannya. Setiap apa yang terjadi kita harus pahami itu takdir Allah. Tapi takdir Allah itu tidak ada yang terjadi terkecuali dibarengi dengan sebab. Dan kita berbicara tentang takdir. Jadi orang mencuri takdir Allah, jangan mengatakan bukan takdir Allah, itu takdir Allah. Orang menjadi baik, itu takdir Allah, itu takdir Allah. Tapi tidak ada takdir yang tidak ada sebabnya. Contoh, makan dan akhirnya kenyang itu takdir Allah. Jadi ternyata takdir kenyang itu caranya adalah harus makan. Jangan mengatakan saya kan ini orang bertakwa, orang tinggi imanku. Biar saya tidak makan. Kalau Allah menginginkan saya menjadi kenyang, saya kenyang juga. Pasti kita akan memilih jalan yang namanya kebaikan itu. Maka demikian pula Allah telah membuat kita jalan seperti hitungan matematika eksak. Bahwa kalau kamu beriman, beramal sama dengan surga. Kalau kamu jahat, kufur sama dengan neraka. Itu adalah hukum kausalitas yang tidak ada di antara kita yang mengatakan dalam urusan-urusan keduniaan, ya, saya tidak mau makan karena biar saya tidak makan kalau Allah takdirkan saya kenyang juga. Tidak mungkin. Ya. Oh, ada orang yang mau sekali punya keturunan, biar misalnya membujang begini saja. Kalau Allah inginkan itu ada keturunanku, ada tonji itu nanti biar saya tidak menikah. Tidak bisa. Karena itu sebuah takdir yang selalu ada sebabnya dalam kehidupan ini. Baik, ya mungkin kalau kita lanjut ini bisa sampai jam 8. Kita cukup sampai di sini, ya ditahan-tahan. Insya Allah pertemuan berikutnya kita bisa lanjutkan insya Allah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.